Salam dan bahagia. Pada video kali ini saya akan membahas modul 1.3 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja. Sebelum itu perkenalkan nama lengkap saya, Alfonsus Rey Kalanggululu SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Mas Katolik Santo Alfonsus Wetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan inquiry apresiatif, yaitu bagaimana identifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari solusi untuk dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang harus dilakukan yaitu dengan menggunakan metode bagja. Adapun tahapan bagja, yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Yang kelima, atur eksekusi. Untuk poin yang pertama, buat pertanyaan, yaitu berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Untuk poin yang kedua, ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Untuk poin yang ketiga, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Untuk poin yang keempat, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Untuk poin yang kelima, atur eksekusi, membantu mentransformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi yang saya buat yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila dan memiliki kemandirian dalam belajar. Untuk mencapai visi tersebut, saya membuat pernyataan prakarsa perubahan, yaitu melaksanakan pembelajaran dalam peningkatan kemandirian belajar peserta didik. Pada poin pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara peserta didik dan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam peningkatan kemandirian? Yang ketiga, apa yang harus dilaksanakan agar peserta didik tetap mandiri dalam belajar? Adapun tindakan atau penyelidikan, yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memfasilitasi penyediaan seperti wifi, perpustakaan, dan pojok baca di setiap kelas. Yang kedua, memberikan pemahaman serta mengajak seluruh komponen lembaga untuk memulai memanfaatkan fasilitas di sekolah untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik. Yang ketiga, membuat daftar nilai asesmen untuk diberikan pendampingan atau edukasi lanjutan kemandirian belajar peserta didik. Poin yang kedua, ambil pelajaran. Siapakah guru di sekolah yang sudah menerapkan dan telah berhasil melaksanakan kemandirian belajar peserta didik? Yang kedua, kemampuan apa saja yang dimiliki guru dan peserta didik untuk meningkatkan kemandirian belajar? Yang ketiga, bagaimana cara membuat daftar nilai asesmen untuk mengukur kemandirian dalam belajar peserta didik? Adapun tindakan atau penyelidikan, yang pertama, berkomunikasi dengan guru yang sudah dinyatakan berhasil serta mengadopsi cara peningkatan kemandirian belajar peserta didik. Yang kedua, membentuk komunitas pembelajaran untuk memperluas wawasan dalam meningkatkan kemandirian belajar peserta didik. Yang ketiga, mengikuti seminar atau workshop atau pelatihan lain tentang strategi peningkatan belajar peserta didik. Pada poin gali mimpi, bagaimana cara mengembangkan potensi peserta didik yang sudah memiliki kemandirian dalam belajar? Yang kedua, apa yang dilakukan jika kemandirian belajar peserta didik sudah tercapai? Adapun tindakan atau penyelidikan, yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan sebuah perubahan. Yang kedua, guru bersama peserta didik mempresentasikan kepada peserta didik lain tentang kemandirian belajar.
Pada poin jabaran rencana, apa rencana selanjutnya yang saya lakukan untuk mewujudkan kemandirian belajar peserta didik? Yang kedua, apa strategi yang tepat untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik? Adapun tindakan atau penyelidikan, yang pertama, membentuk komunitas dengan rekan sejawat sebagai wadah berbagi praktisi baik dan bertukar pikiran tentang kemandirian belajar peserta didik. Yang kedua, membuat program pembiasaan yang tepat seperti berdoa sesudah dan sebelum pelajaran, membaca 15 menit sebelum KBM, serta mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Pada poin atur eksekusi, siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kemandirian belajar peserta didik? Yang kedua, siapa saja komponen yang terlibat dalam peningkatan kemandirian belajar peserta didik? Adapun tindakan atau penyelidikan, yang pertama, pihak lembaga seperti kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Yang kedua, wakar kurikulum, wakaseksuan, wali kelas, guru agama, guru BK, dan guru mapel lain untuk merancang kegiatan kemandirian belajar peserta didik. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.